Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 12, baik IPA, IPS, dan keagamaan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan membaca suratul Fatihah supaya pembelajaran kita pada kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya anak-anak, untuk buku siswa ya, pelajaran SKI kelas 12 kita akan menggunakan buku yang terbaru. Linknya nanti akan Bapak sertakan di kolom deskripsi. Ini adalah buku yang terbaru dari Kementerian Agama, ya, dari Direktorat KSKK Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Ini mengacu pada KMA 2019, ya, KMA 183 dan KMA 184, ya. Jadi ada beberapa materi yang berbeda dibandingkan dengan tahun kemarin. Ya. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk pembelajaran semester 1 ini, semester ganjil, kelas 12, ada 3 bab. Ya. Ada 3 bab yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita lihat di sini ada semester 1 perkembangan Islam di Indonesia. Ya. Mulai dari situasi Indonesia sebelum datangnya Islam, dilanjutkan dengan jalur masuknya Islam di Indonesia, strategi dakwah para dai, para pendakwah di Indonesia, fase perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua nanti akan bahas di pertemuan lain tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, mulai dari biografinya, strategi dakwahnya, serta peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia dan teladan spiritual dan intelektualnya. Yang terakhir kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Dimulai dari Pulau Sumatera, ya, Samudra Pasai, kerajaan Aceh dan lain sebagainya. Di Jawa, ya, ada Demak, ada Banten, ya. Di Kalimantan, di Gorontalo, Sulawesi, Ternate, Tidore, dan yang terakhir di kerajaan Islam di wilayah timur Nusa Tenggara. Dan juga ada peranan kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Itu 3 bab yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan coba menjelaskan, kita sama-sama belajar tentang perkembangan Islam di Indonesia, khususnya situasi dan kondisi sebelum datangnya Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan catatannya kalau misalkan perlu untuk dicatat. Kita lihat di sini sesuai dengan peta konsepnya, perkembangan Islam di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Ya, di buku ini dibagi dengan 4 bagian. Situasi dan kondisi pra-Islam, ya, ada jalur masuk Islam ke Indonesia, strategi dakwah, dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Kita masuk dulu di situasi dan kondisi pra-Islam. Ya, ada 5 item yang akan kita sama-sama bahas. Yang pertama dari segi geografis, keyakinan, perekonomian, dari bidang politik, dan juga kesenian dan sastra. Ya, jadi 5 poin ini yang akan kita bahas. Bagaimana situasi Indonesia dilihat dari sisi geografisnya, dilihat sisi keyakinannya, perekonomian rakyat Indonesia pada saat itu, bagaimana situasi politiknya dan kesenian serta sastra sebelum Islam datang di Indonesia. Lihat, ada gambar di sini. Kalau dilihat gambar ini adalah di pesisir, ya. Bisa di pesisir Sumatera atau di pesisir Jawa. Kita lihat banyak sekali perdagangan di sini, ya. Banyak sekali transaksi perdagangan di sini, ya. Kita lihat banyak juga berbagai suku, ya. Ada yang dari Arab, ya, dari Cina, dari India, semua bertemu di pesisir Indonesia.
Jalur perdagangannya kita lihat di sini. Jalur perdagangan di Indonesia ya, termasuk jalur perdagangan yang sangat sibuk. Kenapa? Nanti kita akan bahas ya. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang, dan juga Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku Timur. Nah, ini situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Jadi, masyarakat Indonesia jauh sebelum datangnya Islam, ya, sudah mengenal apa yang namanya agama Hindu dan Buddha. Ya, dua agama besar ini sampai sekarang masih tetap eksis di Indonesia. Ya, masih banyak pemeluknya. Ternyata jauh lebih dulu datang ke Indonesia, hadir di Indonesia dan menjadi agama yang besar di Indonesia. Kita lihat gambaran situasinya, letak geografisnya. Kalau dilihat dari letak geografis di pelajaran geografi mungkin sudah pernah dibahas ya, bagaimana letak Indonesia berada di garis khatulistiwa ya. Zamrud khatulistiwa berada di pertengahan bumi ya, beriklim tropis, dan juga kalau dilihat dari posisinya Indonesia diapit oleh dua benua besar ya, benua Asia dan Australia. Juga diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik. Melihat letak geografis seperti ini menjadi sebuah kesempatan sebagai sebuah peluang ya, peluang untuk banyaknya pedagang yang hilir mudik singgah di pesisir Indonesia. Ya. Kaitannya dengan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari perlayaran. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan antara Asia, terutama di wilayah Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan ya, antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. Apalagi kita lihat sampai sekarang bangsa Arab, bangsa Cina dan India terkenal dengan jago dagang ya, lihai dalam berdagang. Jadi letak geografis ini sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan Islam di masa depan. Yang kedua, keyakinan. Kita baca di sini, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal, sebelum datangnya Islam sudah mengenal Hindu dan Buddha. Bahkan jauh sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Ya, banyak dewa-dewa yang disembah, ya, banyak dewa-dewa yang dipuja dalam bentuk bangunan, ya, atau dalam bentuk nuansa alam, ya. Contohnya, ya, pada saat itu berkembang ajaran dinamisme dan animisme, ya, yang percaya terhadap roh-roh nenek moyang yang mendiami benda-benda, ya, seperti pohon, ya, batu, gunung, hutan, ya. Bahkan ada juga sampai sekarang yang masih menganut kepercayaan seperti itu, ya. Melihat keris sebagai sebuah pemujaan, ya. Jadi sebelum datangnya Hindu dan Buddha, ya, ajaran animisme dan dinamisme sudah melekat di masyarakat Indonesia. Agama Hindu dan Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit, ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Prasasti dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada saat itu. Ya, kepercayaan ini telah tumbuh dan berkembang sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Ya, jadi tadi sebelum Islam ada Hindu Buddha, sebelum Hindu Buddha ada yang namanya ajaran aliran kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang ketiga, kita lihat dari sisi politik dan pemerintahan, ya. Sambil dicatat nih, boleh nih, ya. Ini menarik kalau untuk sejarah, ya. Kita menarik untuk membacanya. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit
dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk Indonesia. Contohnya, terdapat prasasti dari Kutai Kertanegara di wilayah Kalimantan yang selama ini masih menjadi patokan. Babak dimulainya pada masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan di masa lampau. Ya, telah ditemukannya prasasti Kutai Kertanegara. Ya, di situ terlihat bahwa ternyata pada zaman itu sudah ada pemerintahan, masa pemerintahan. Ya, sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Di dua kerajaan besar nih, Kutai Kertanegara di wilayah Kalimantan dan Sriwijaya di wilayah Sumatera yang sempat menjadi kerajaan terbesar di Nusantara bahkan. Bukan di Indonesia saja, di Nusantara. Nusantara ini mencakup beberapa wilayah di Asia Tenggara. Ya, begitu digdayanya Sriwijaya dan Kutai Kertanegara sampai bisa menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara sampai Filipina, Thailand, ya, wilayah sekarang wilayah Malaysia sampai ke ujung Papua. Itu menjadi wilayah kejayaan dari Sriwijaya dan Kutai Kertanegara. Bukti sejarah yang tertulis dalam cukup memadai, diantaranya adalah Negara Kertagama. Ya, tulisan ini tidak lagi hanya ditulis berdasarkan pandangan tentang hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tapi juga memuat gambaran nyata tentang kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi Kerajaan Majapahit. Yang keempat, kita akan lihat dari sisi perekonomian dan perindustrian. Ya. Rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan dataran-dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Ya, daerah pedalaman adalah daerah agraris yang tertutup, perdagangan sebagai salah satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Jadi kita lihat Indonesia sebagai negara agraris, negara kepulauan, ya, yang mayoritas masyarakatnya dari dulu adalah bertani, bercocok tanam, ya, dan juga melaut sebagai nelayan, juga berdagang. Ya, dilihat dari beberapa mata pencaharian ini merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Ya, hasil pertanian persawahan menjamin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Hasil panen berasal dari masyarakat desa dan dari berbagai wilayah kekuasaan lembaga agama. Ya. Para pedagang asing yang datang sampai ke wilayah Majapahit berasal dari Champa, Thailand, ya, India. Mereka kemudian sebagian bermukim di Jawa dan bahkan ada beberapa di antaranya yang kemudian ditarik pajak sekitar tahun 1249 Masehi. Ya, jadi banyak para pedagang juga yang berasal dari luar, dari Arab, dari Cina, dari India, yang yang menikahi kaum pribumi, ya, kaum pribumi di Indonesia. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Ya, ada istilah undagi yang berkaitan dengan kepandaian, keahlian seseorang, keahlian khusus, misalnya tukang kayu, carpenter, atau ahli bangunan. Ya. Yang kelima, sastra dan kebudayaan. Menurut Purwacaraka dan Zoetmulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Ya, untuk dalam bidang sastra, ya, dalam bidang sastra dan kesusastraan tentang kebahasaan zaman dulu sudah sangat berkembang, di mana sudah banyak kitab-kitab Mahabharata, Ramayana, ya, Jawa kuno, ya, sudah menjadi kitab-kitab yang terkenal. Ada juga cerita Parahyangan, ya, dan Sutasoma. Kaitannya dengan hal ini, peran para brahmana dan pemuka agama juga sangat penting. Selain itu juga telah ditemukan adanya jabatan-jabatan yang menunjukkan bahwa indikasinya sebagai penulis seperti Sang Citralekha. Ya, selanjutnya
jalur masuknya Islam di Indonesia. Ya, ada beberapa teori yang kita kenal, ya, yang terkenal di Indonesia di lingkungan sejarawan terkait dengan jalur masuk Islam di Indonesia. Ada 4 teori, yaitu yang pertama adalah teori India, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori dari Cina. Kita bahas teori India terlebih dahulu. Ya, teori ini dikemukakan oleh Vincent Appel, Moket, dan seorang orientalis Belanda, ya, yang kemarin namanya sempat terkenal juga, Snokhorkrone. Ya, Snokhorkrone ini menyatakan bahwa agama Islam baru masuk Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Ya, yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat di India. Ya. Jadi orang-orang Belanda, sejarawan asal Belanda di sana, ya, banyak yang memegang teori bahwa Islam pertama kali di Indonesia itu berasal dari anak benua India. Ya. Hal ini dikarenakan mungkin karena letak India yang lebih dekat dengan Arab, ya, dibandingkan dengan Indonesia. Ya. Jadi hal ini menimbulkan persepsi bahwa India lebih dulu masuk Islam, menyebar agama Islamnya dibandingkan Indonesia, dan yang membawa agama Islam ke Indonesia itu adalah dari wilayah India. Menurutnya orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Snokhorkrone kemudian mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Indonesia. Lalu mereka datang ke dunia Melayu, ke Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Setelah itu disusul oleh orang-orang Arab. Beliau mengatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari pemulaan penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Jadi mereka, orang-orang orientalis, Snokhorkrone dan Pinapel, mereka berpendapat bahwa orang-orang India lah yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tentunya lewat jalur perdagangan. Ya. Selanjutnya dari teori Arab. Ya, teori Arab ini dikemukakan yang paling terkenal adalah Sir Thomas Arnold yang berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam terlebih dulu ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan barat sampai timur pada abad 7 dan 8 Masehi. Ya. Dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Jadi lewat perdagangan dari bangsa Arab ke Indonesia langsung, tanpa lewat India atau lewat Cina. Nah, Sir Thomas Arnold ini mengemukakan bahwa Islam datang secara langsung dari Arab. Ya, beberapa buktinya. Yang pertama adalah salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama atau abad ke-7-8 Masehi, abad pertama Hijriah maksudnya. Langsung dari Arab. Ya. Buktinya jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai dari Selat Malaka yang menghubungkan dari dinasti Tang di Cina di wilayah Asia Timur, Sriwijaya di wilayah Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Jadi di abad pertama Hijriah, ya, atau abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi, ini sudah mulai masuk Islam di Indonesia bersamaan dengan ekspansi wilayah di wilayah Bani Umayyah di wilayah Asia Barat. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh kalender Masehi. Hamka berpendapat bahwa pada tahun 620 Masehi, berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha, Ising, ya, yang melakukan perjalanan dari Kanton menuju India. Perjalanan tersebut menggunakan kapal pose, dan pada tahun 674 ia singgah di Boga, ya, yang saat ini dikenal dengan wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Ya, jadi di Palembang ini pendeta Buddha ini Ising, ya, seorang pelancong dari Buddha dari Tiongkok, ya, ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang sudah bermukim lama di wilayah pantai barat Sumatera atau di wilayah Barus. Sebagian orang-orang Arab ini diceritakan melakukan perkawinan dengan wanita lokal, ya, jadi menikahi rakyat-rakyat pribumi untuk bermukim di sana. Dan juga ada yang mengemukakan bahwa
para pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Oh, berarti sudah ada komunitas Arab di wilayah Palembang ya yang sudah bekerja sama dengan kerajaan Sriwijaya sehingga dalam hal perdagangan, dalam hubungan perdagangan, sehingga kerajaan Sriwijaya dengan serta-merta memberikan daerah khusus untuk mereka demi menjaga hubungan perdagangan mereka. Ya. Selain dari teori dari Sir Thomas Arnold tadi, ada juga sejarawan dari Indonesia yang merupakan dosen dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Azimardi Azra, mengatakan bahwa teori Arab ini sangat berpengaruh di Indonesia. Ya, jadi yang dikenal sebagai penyebar agama Islam yang pertama kali di Indonesia itu adalah dari orang Arab itu sendiri. Di samping alasan itu, ternyata sudah terdapat juga makam Fatimah binti Maimun. Ini yang cukup terkenal di wilayah Leran, Jawa Timur. Ya, semakin menguatkan teori ini. Fatimah binti Maimun ya adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Berarti jauh sebelum itu sudah pernah ada ya orang-orang yang masuk agama Islam. Ya, tahun 1082 berarti udah masuk abad ke-11. Ya, sedangkan tadi siapa tadi? Siapa tadi? Dari India baru masuk Indonesia pada abad ke-13 katanya. Ya, sementara dari Arab mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai 8. Ya. Dilanjutkan di sini Pak Azra juga menambahkan Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Namun baru dianut secara terbatas oleh perdagangan Arab yang berdagang di Indonesia dan baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya ya pada abad ke-12 Masehi. Ya. Jadi awal masuknya di abad ke-7 tapi menjadi agama yang mayoritas, agama yang luas, agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-12 seiring dengan berjalannya para pedagang untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Oke, lanjut di sini ya. Teori Persia dikemukakan oleh sejarawan Husain Jayaningrat, seorang orang yang mengemukakan teori ini. Ya, teori yang mengatakan bahwa Islam muncul tersebar di Indonesia, ya, dari wilayah Persia atau di wilayah Iran. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dengan Persia. Bukti-buktinya yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram. Nah, ini menarik nih. Ada juga yang dikenal dengan Asyura atas meninggalnya Husain bin Ali bin Abdul Muthalib, yaitu cucunya Nabi Muhammad SAW di Karbala, yang sangat dijunjung tinggi oleh kaum Muslim Syiah di Iran atau di Persia. Mungkin yang terkenal sampai sekarang juga masih ada istilah yang dinamakan gerebek suro ya, gerebek suro ya, atau pembuatan bubur yang istilahnya bubur syuro. Nah, yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar ya dengan dengan Syekh Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Ya. Jadi dua aspek inilah yang menjadi tonggak besar yang mengatakan bahwa teori Persia menjadi teori yang menjadi penyebar Islam di Indonesia. Lanjut, yang keempat ada teori Cina. Ya, teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, khususnya ke wilayah Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Ya, pastinya dari wilayah Cina ini banyak yang berdagang. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Masa di mana agama ini baru berkembang. Ya. Sumanto Al-Qurtubi, ya, seorang sejarawan, mengatakan bahwa dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa, menyatakan menurutnya, sumber luar negeri pada
masa dinasti Tang telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Ya. Teori Cina berdasarkan pada sumber luar negeri merupakan maupun lokal, bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina, yang ibunya merupakan dari Cina bagian selatan. Ya, Raden Fatah nanti kita bahas di Kerajaan Demak. Jadi sampai saat ini juga banyak penduduk Cina yang Muslim ya, yang terdapat di wilayah bagian Sumatera bagian barat, ya khususnya di wilayah Palembang ya, Cina Islam. Daerah yang mula-mula menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera ya, di wilayah Palembang. Dari tempat itulah Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi pusat keramaiannya itu, pusat keramaian di wilayah pantai barat Sumatera atau di wilayah Sumatera Palembang. Pada dasarnya semua teori ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori-teori tersebut. Namun hal yang paling penting bahwa Islam tersebar di negara Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dengan jalan dakwah, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Yang nggak ada dengan pertumpahan darah, nggak ada dengan kekerasan. Islam masuk agama Islam masuk ke Indonesia, tapi lewat jalur berdagang, ya, lewat jalur perkawinan, ya, lewat jalur pendidikan. Nanti kita bahas. Lanjut. Nah, ini strategi dakwah Islam di Indonesia. Ya. Masyarakat Asia Tenggara telah memiliki peradaban yang tinggi sebelum datangnya Islam. Ya, buktinya sudah adanya candi-candi besar, ya, peradaban yang tinggi di masa Hindu dan Buddha. Candi Prambanan, Candi Borobudur yang terkenal sampai sekarang. Ya. Di sini ada beberapa strategi yang digunakan oleh para pendakwah, para dai, yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Ya, ini sudah jelas. Kalau dilihat dari yang tadi kita bahas di atas, di awal, ya, bahwa jalur perdagangan ini menjadi salah satu aspek penting dalam strategi dakwah di Indonesia. Ya, pada abad ke-7 sampai abad ke-16 sudah masuk berdatangan para pedagang Islam dari Arab, Asia, India, dan Cina. Ya, jadi lewat jalur perdagangan ini orang berdagang sambil berdakwah. Ya, subhanallah, dari hasil ini Islam menyebar secara pesat di wilayah Indonesia. Ya, khususnya di orang-orang Arab ya, orang-orang Arab yang gemar berdakwah. Ya, ini menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Ya, bagus ini. Yang kedua, lewat jalur perkawinan. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di atas, pedagang Muslim masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonominya dan status sosialnya lebih tinggi dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan Indonesia, antara pribumi dan pendatang yang intens, tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim, ya, saling mengenal satu sama lain, ya, karena berdagang sudah lama di Indonesia, menjadi tertarik dengan warga lokal. Ya, contoh para ulamanya di sini adalah antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, ya, perkawinan antara Sunan Gunung Jati, ya, dengan Putri Kaungaten, perkawinan antara Raja Brawijaya dan Putri Kampa, ya, yang akhirnya lahir Raden Patah yang merupakan salah satu Raja Demak, ya. Yang ketiga, politik. Proses Islamisasi. Sebentar, yang atas tadi proses perkawinan ya. Bahkan perkawinan ini menjadi salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, ya, untuk meluaskan dakwah Islam, ya. Jadi menikahi seorang pribumi, ya, untuk menyebarkan agama Islam di wilayahnya itu, ya, supaya lebih kuat jaringan Islamnya. Selanjutnya adalah politik. Proses Islamisasi melalui media politik.
Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah politik. Ya, proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau raja yang masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Ya, jadi lewat jalur kerajaan, ya, penguasa dan pemerintahan. Kalau misalkan daerah tersebut sudah dikuasai oleh seorang yang beragama Islam, ya, sudah pasti otomatis masyarakatnya akan bertahap masuk agama Islam. Yang selanjutnya yang keempat adalah dari segi pendidikan. Ini menjadi suatu hal yang penting bahwa penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Ya, pesantren ternyata menjadi media yang sangat efektif dalam proses Islamisasi Indonesia. Ya, pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga tempat untuk menempa ilmu untuk menjadi calon-calon dai, calon-calon juru dakwah agama Islam yang nantinya akan menyebarkan agama Islam di tempat lain dan sepertinya akan membuat juga pesantren yang lain. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan juga yang didirikan oleh Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Jadi para murid-muridnya mendirikan pesantren-pesantren yang lain. Sekarang sudah yang awalnya mungkin hanya bisa dihitung dengan jari pada zaman dahulu, ya. Sekarang sudah menjadi banyak, ya, ratusan ribuan atau bahkan ratusan ribu yang tersebar sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Selanjutnya adalah di bidang kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Ya, ini yang terkenal itu yang menyebarkan agama Islam lewat jalur kesenian adalah para wali songo, ya. Para wali songo yang termasuk ke dalamnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Banyak diganti syair-syair lagunya dengan syair-syair yang sifatnya dakwah Islam. Ya. Banyak hal yang penting untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Agama Islam yang pertama adalah agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Ya, tidak ada kekerasan ketika penyebaran agama Islam dilakukan. Dan juga perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan secara sederhana. Ya. Oh, tadi terlewat tadi ada satu poin, ya, tasawuf. Ya, para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ya, dengan sufi-sufi yang dikenal lebih berilmu dibandingkan dengan masyarakat awam pada umumnya. Ya, ini mengenalkan cara-cara untuk mengenal kita kepada Islam, ya, di tengah kesederhanaan rakyat Indonesia. Ya, Bapak kira itu cukup untuk pertemuan hari ini, ya. Nanti kita untuk selanjutnya akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang di fase penyebaran Islam di Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini, apabila ada pertanyaan atau yang akan didiskusikan, silakan komen di bawah. Ya, kita akan diskusi di kolom komentar untuk Bapak masukkan ke penilaian keaktifan kalian untuk belajar. Ya, Bapak kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.